Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita sebelum masuk ke konten jangan lupa supaya harum pakai parfum kamu nih. Ada 5 varian. Ada ini yang gue pakai kemarin Dubai, sekarang gue pakai Dutch. Nah, ini enak banget, baunya itu bau apa ya, kayak ada oud-oudnya juga nih. Awet ya, dan harganya yang pasti terjangkau. Jangan lupa cek di deskripsi video ya. Di situ ada link Shopee-nya, dan buat kalian juga yang mau umroh juga ada di deskripsi video. Yang mau baju koko juga ada di deskripsi video. Ya langsung aja cek deskripsi guys, cek deskripsi. Oke, sekarang kita ke konten. Konten kita kali ini ada Paman Birin, ya, Gubernur Kalsel yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Tapi ternyata Gubernur Kalsel tersangka suap menghilang. Kini ada di daftar pencarian orang. Wah, ini dari Detik. Ya, jadi ya ini KPK sendiri sengaja nggak nangkep langsung, akhirnya menghilang atau kabur sih ya. Ya beritanya di Detik juga, tapi dengan beda judul. Gubernur Kalsel tersangka suap menghilang, KPK yakin masih di RI, masih di negeri ini ya. Ya, Harun Masiku, apa kabar KPK? KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi untuk menemukan keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin yang merupakan tersangka kasus suap. KPK yakin Sabirin masih berada di Indonesia. Buan Banjar kayak apa nih lah. Kawannya banyak bang lah Paman Birin nih di Banjar lah. Ya sejauh ini kita yakin yang bersangkutan Sabirin masih ada di Indonesia, kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung ACLC KPK Jakarta Selatan Rabu 6 November. Asep mengatakan pihaknya telah melakukan pencegahan agar Sabirin tak kabur ke luar negeri. Dia mengatakan ada sejumlah tahap yang akan dilakukan penyidik untuk menemukan Sabirin. Nggak langsung ditangkap sih ya. Ya begitu. Dan Sabirin ini kan ya di rezim yang dulu itu bisa disebut pendukung setia Paman Birin lah. Nah kita akan cari juga, jadi kita ada terminnya, batas waktunya gitu kita mencari. Kemudian nanti setelah waktu tertentu kita akan pencarian. Kita sudah menganggap ini mungkin bisa pergi kemana gitu, ke luar negeri atau kemana ya, kita akan lakukan upaya berikut, ucapnya. Yang Firly kagak ditangkep, ya kan? Yang Firly kagak ditangkep, yang udah terbukti kagak ditangkep, akhirnya jadi begini ya. Aduh, bingung. Waktu penangkapan KPK di Kalimantan Selatan itu kan Paman Birin masih ada itu ya. Iya, tapi ya ini hilang deh. Asep mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Informasi yang didapat menurut dia Sabirin belum pergi meninggalkan Indonesia. Kalian percaya guys? Harun Masiku sampai hari ini belum ketangkep. Insya Allah sih informasi kita komunikasi dengan imigrasi dan lain-lain itu belum ada di perlintasan, belum nyebrang sebutnya. Iya. Kalimantan Selatan sendiri itu besar loh guys. Kalimantan Selatannya aja besar.
Serius. Gue udah nyampe kan. Lama gue di sono. Sampai bisa bahasa Banjar banget gue. Asep menjelaskan uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan OTT belum sampai di Sabirin Nur. Dia mengatakan para tersangka lain menyampaikan bahwa uang itu akan diberikan kepada Sabirin. Itulah di situ kenapa belum diamankan. Jadi kita yang baru diamankan itu 2 orang pemberi, kemudian 4 orang dari pihak yang menerima tuturnya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sabirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Prof Kalsel. KPK juga menyita duit 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Ya, wah, banyak ya 13 miliar. KPK mengatakan Sabirin Nur juga menerima fee 5% terkait proyek pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalimantan Selatan. Duit yang diamankan itu diduga bagian dari fee 5% untuk Sabirin Nur. Diduga bahwa 1 buah kardus coklat berisikan uang 1 miliar rupiah merupakan fee 5% untuk SHB Sabirin Nur dari YUD Sugeng Wahyudi bersama AND Andi Susanto terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat. Bahwa terhadap sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyidik KPK pada Yulianti Erlina, FEB, Agustia Febri Adrian, dan AMD Ahmad dengan total nilai sekitar 12 miliar rupiah dan 500 US dollar merupakan bagian dari fee 5% untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel, ujar Wakil Ketua Kapitan Nurul Gufron. Itu udah diamankan. Ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berikut ini daftarnya. Tersangka penerima 1. Sabirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan menghilang. 2. Ahmad Solhan Sol selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan. 3. Yulianti Erlina Yul selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel. 4. Ahmad AMD selaku pengurus Rumah Tauhid Darussalam yang diduga pengepul fee. Pengasuh Rumah Tauhid, ya Allah kesian. 5. Agustia Febri Adrian FEB selaku PLT Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Ya, itu penerimanya 5 orang dari pejabat dan ada 1 dari pengurus Rumah Tauhid Darussalam. Ya Allah. Tersangka pemberi 1. Sugeng Wahyudi Yud selaku pihak swasta. 2. Andi Susanto AND selaku pihak swasta. Sabirin pun melawan penetapan tersangka. Dia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi sekarang dia menghilang. Dia menghilang, guys. Tapi yang lucunya, yang kocaknya, guys, ya, Paman Birin ini istrinya ternyata jadi Profil Aciloda, istri Paman Birin, dipercaya Golkar jadi calon gubernur pada Pilkada Kalsel 2024. Ada hubungannya nggak? Ya iyalah, ini kan istri. Ya, adalah hubungannya. Jadi rada gimana kita ngelihatnya ya. Nah, kita lihat komentar netizen yuk. Ini gue posting di Instagram gue nih. Let's go to Instagram, guys. Oke guys, kita udah di Instagram. Kita lihat di sini ya. Dari awal kagak ditangkap sih sama official KPK. Menghilang atau kabur, guys. Iya. Mudik atau pulang kampung. TKDS. Iya. Ya enggak tahu kok kayak saya gitu ya. Ini diudak-udak yang hilang dibiarin lucunya Konoha. Iya, lucu banget emang, Bang. Keluarganya bos tambang nih, mana mungkin ditangkap KPK. Iya ya, bos tambang gede di Kalsel ya. Ya biasa hilang, ntar juga ganti kelamin. Anjir, ganti kelamin gak tuh? Ganti kelamin. Kita lihat nih, jadi betong. Ya gitu di sini mate. Satu masalah selesainya dengan masalah yang baru dan akhirnya ketutup meskipun pelaku ada di depan mata hukum. Ya, banyak juga yang begitu ya. Iyalah. Backingannya ups siapa? Haji ups.
Haji ya, pengusaha tambang ya, pengusaha tambang besar, udah kayak sultan, masya Allah. Kopi gue buat Banjar kayak apa nih? Nggak bakalan ditangkap. Sekarang mau sidang pra peradilan, jelas menang beliau. Backingannya orang paling kaya dan paling berpengaruh di daerah Kube. Oh iya. Paman itu kah? Paman Haji itu kah? Iya aja. Ngalih sih kong nih, apalagi bininya calon gubernur pulang. Nasibnya kalsel nih. Nah kan ada juga yang ngebahas tentang istrinya ya. Buan Banjar. Nah, tetap kuat sidin nih masin. Nah, berarti disembunyikan, belum tentu. Bisa sembunyi sendiri kok. Aduh, emang begitu aparat penegak hukum di negeri Wakanda be. Kalau nangkepin ulama aja baru gacep banget. Kalau nangkepin koruptor yang satu kolam seperti sengaja dibiarkan kabur. Miris lihat penegak hukum di negeri Wakanda. Nah itulah, itu yang terjadi. 1000% benar banget. Menghilang atau disembunyikan, iya. Bisa sembunyi sendiri. Harun Masiku jilid 2. Aduh, kok nggak ada yang benar ya beh? Giliran yang benar dijegal-jegal. Ya begitulah. Itulah fenomena alam ini sayang. Fenomena dunia. Dilindungi tepatnya. Buset. Kebanyakan ending di drama mah kalau ini lembaga, iya dramanya banyak ya guys ya. Kabur sama Firly kali ya. Buset, kabur sama Firly. Ya kenal mungkin ya, mungkin. Lebih tepatnya disembunyikan, be. Masa disembunyikan? Kan bisa sembunyi sendiri. Sayang. Kayak kita main sembunyi-sembunyian yuk, tekong-tekongan. Permainan gua kecil banget tuh. Harun Masiku episode 2 ya be. Bisa jadi. Menghilang kayaknya be sementara waktu. Bisa jadi beliau ada di sekitaran situ nyamar jadi gembel mungkin maksudnya. Tapi pada kagak ada yang sadar. Mungkin ya. Pakai sarung. Mungkin. Tapi rada berat juga ya. Kemungkinan kecil. Masih bawa-bawaan mulu yang jadi tersangka KPK. Biangnya belum ditampakin mukanya di publik. Iya. Belum guys, belum atau tidak akan, ya wallahu alam. Biar waktu yang menjawab. Paling nggak jauh-jauh dari keluarganya, palingan masih ada di Indonesia. Yalah, istrinya calon gubernur gimana lu? Lawak lagi, makanya kata Pak Dharma harus beradab bener. Disumpetin kemana? Sumpetin udah kayak botol bocor aja disumpetin. Satu-satu berguguran, sapu bersih. Iya, tapi belum ketangkep. Istrinya sekarang jadi calon gubernur. Buan Banjar kayak apa nih? Kayak apa kesannya nih? Aduh, semoga lekas ditemukan oleh aparat, kasihan keluarga dan rakyat menunggu beliau yang hilang. Iya ya. Kesian. Benar-benar Kaisa. Benar kata Ustaz Andri Kurniawan, bangsa ini lebih banyak pengkhianatnya daripada pejuangnya. Pantas Belanda sampai ratusan tahun menjajah negeri indah ini karena banyak londo irengnya yang sekarang terafiliasi dengan elit lokal. Bah, iya. Ya pejabatnya memang nggak punya kanu ya. Ya korupsi jadi ladang gitu. Jadi sebuah mata pencaharian yang baru. Toh juga nanti dihukum berapa tahun. Hasilnya banyak, ya kan ya. Tangkap miskinkan belum ada, hukum miskinkan ini belum ada. Dihilangkan sengaja dihilangkan kah? Lagi ngumpul sama Harun Masiku, buset. Keluarga donatur presiden pantas lolos, ada yang ngomong begitu, ya kan? Dan gue bilang dia termasuk pendukung Jokowi luar biasa nih, Paman Birin. Ya udah ya guys ya, gitu aja intinya ya, Paman Birin menghilang. Bubuan Banjar kayak apa nih? Bininya pulang lah jadi calon gubernur. Kerapian Buan Banjar aja, ulun mendoakan aja. Mudah-mudahan Banjar jadi baik, berataan lah, beredaan kita.
Ulun Babe Aldo pamit dahululah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pakai baju koko, cek deskripsi. Pakai minyak wangi habis pakai baju koko, cek deskripsi. Terus berangkat umroh juga cek deskripsi. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.